Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini Ibu bisa berjumpa kembali bersama kalian pada program BDR Belajar dari Rumah bersama SLCC PGRI Purworejo, The Digital World for Education. Wah, hari ini sudah ramai sekali yang hadir. Sudah hadir bersama kita di sini anak-anak siswa kelas 4, 5, 6. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk kembali belajar bersama SLCC PGRI Kabupaten Purworejo. Ya, pada pagi hari ini juga telah hadir bersama kita para pengajar kita yang cantik-cantik. Ada Ibu Indah dan Bu Yanti. Selamat pagi Bu Indah dan Bu Yanti. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu Ika. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini Bu Indah, Bu Yanti? Alhamdulillah sehat. Ya, sudah siap ya untuk berbagi ilmu bersama anak-anak di program BDR pada pagi hari ini? Sangat siap dan sangat semangat. Oke, luar biasa. Selain itu ada juga Bu Ratna di seberang sana yang nanti akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Bu Ika dan teman-teman. Sudah siap ya Bu Ratna untuk menemani anak-anak dalam program BDR pada pagi hari ini? Oke, siap sekali. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar nanti kegiatan belajar kita bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum hari ini kita mulai kegiatan belajar, nah ini akan ada yang menyapa kita. Ya, siapakah beliau? Ya, ini ada Pak Irianto Gunawan, Ketua PGRI Kabupaten Purworejo, yang akan menyapa adik-adik semua, anak-anak semua ya, untuk memberikan semangat dan motivasinya. Ya. Oh ya, tunggu sebentar ya. Pak Gun sedang mempersiapkan diri untuk menyapa kalian semua. Oh iya, sebelumnya Ibu ingatkan, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, karena nanti Bu Indah sama Bu Yanti akan memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya kan Bu Indah, Bu Yanti? Iya, nanti ada sedikit latihan-latihan untuk Iya, anak-anak. anak-anak nanti kira-kira butuh menyiapkan apa saja ini Bu Indah, selain alat tulis? Alat tulis Bu Ika. Buku Ya, alat tulis bisa. Bu Ika. Masih Bu Yanti. Oh ya, ini Pak Gunnya sudah hadir. Anak-anak, kita dengarkan sambutan dari Pak Irianto Gunawan selaku Ketua PGRI Kabupaten Purworejo. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, wali siswa, dan masyarakat di mana berada, dan tentunya anak-anakku yang tercinta, yang berbahagia, yang luar biasa. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih dapat mengikuti program ini untuk
kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Purworejo. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai Ketua PGRI Kabupaten Purworejo mengucapkan selamat pada tim SLCC PGRI Kabupaten Purworejo yang telah membuat program di mana mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada khususnya di Kabupaten Purworejo. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya orang tua siswa, silahkan dampingi anak-anak kita, anak-anak generasi penerus kita, agar selalu mendapatkan kepercayaan dalam mengikuti segala macam program tentang pembelajaran dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, anak-anakku yang saya banggakan, mohon doanya semoga PGRI Kabupaten Purworejo dapat melayani semua lapisan masyarakat dalam bidang pendidikan, khususnya pada masa COVID pandemi 19 ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang diprogramkan oleh tim SLCC PGRI Kabupaten Purworejo. Selamat mengikuti, semoga sukses semuanya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali Pak Irianto Gunawan yang sudah berkenan memberikan sambutan, memberikan arahan dan motivasi kepada teman-teman guru dan juga anak-anak di Kabupaten Purworejo. Wah, luar biasa sekali. Ini sudah ada kurang lebih 170 siswa yang bergabung. Baik, tidak usah berlama-lama lagi karena saya yakin kalian juga pasti sudah tidak sabar ingin mendengarkan paparan materi tentang kalor dan magnet yang akan disampaikan oleh Bu Indah dan Bu Yanti. Baik, Bu Ratna Kusumastuti selaku moderator pada sesi kali ini, sepenuhnya saya serahkan untuk memandu jalannya BDR Belajar dari Rumah bersama SLCC PGRI Purworejo, The Digital World for Education. Silakan Bu Ratna. Oke, terima kasih sekali untuk Ibu Ika Mary. Nah, kali ini Belajar dari Rumah bersama SLCC PGRI Purworejo untuk seri kelas atas, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Materinya menarik sekali, yaitu tentang kalor dan magnet. Nah, siapa pengajar untuk sesi kali ini? Yang pertama, nanti ada Ibu Supriyanti SPD, atau lebih akrab dipanggil Bu Yanti, yang sehari-harinya mengajar di SD Negeri Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, selain mengajar, beliau juga aktif menulis, baik itu tulisan fiksi berupa kumpulan puisi dan cerpen, serta buku non-fiksi berupa kumpulan artikel di bidang pendidikan. Nah, selain itu, kegiatan Ibu Supriyanti adalah selaku tim PBS atau pemandu bidang studi SD di PSB atau Pusat Sumber Belajar Wirotaman. Dan Bu Yanti juga tergabung sebagai tim kreator video pembelajaran di kanal YouTube SLCC PGRI Kabupaten Purworejo. Ada yang khas dari video pembelajaran Bu Yanti, beliau selalu tersenyum dalam video pembelajarannya. Nah, kalau penasaran, silahkan saja selalu cek kanal YouTube SLCC PGRI Kabupaten Purworejo. Dan Bu Yanti nanti akan menyampaikan materi tentang kalor. Dan untuk pengajar berikutnya, nanti yang akan bergabung dengan kita adalah Ibu Indah Puspitaningrum, Ibu Indah Puspitaningrum MPD, atau para siswa anak-anakku sekalian bisa memanggilnya dengan Bu Indah. Nah, beliau adalah pengajar di SD Negeri 2 Bruno, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Dan beliau adalah penerima beasiswa Magister P2TK GTK di tahun 2014. Dan beliau juga merupakan juara 2 guru berprestasi tahun 2018. Selain itu, prestasi terakhir kemarin 2020,
Beliau adalah juara harapan 1 di Lomba Karya Tulis ASN Kabupaten Purworejo. Dan kemarin beliau juga berpartisipasi dalam lomba podcast di tingkat Jawa Tengah. Oke, nanti Bu Indah akan memberikan materi tentang magnet. Oke, anak-anak sudah tidak sabar untuk mengikuti kegiatan di siang pagi ini. Nah, yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Yanti. Sudah siap Bu Yanti? Halo, Bu Yanti sudah siap? Oke. Nah, anak-anak juga bisa menyiapkan alat tulisnya. Orang tua juga bisa mempersiapkan untuk mendampingi anak-anak. Dan juga para pengajar, silahkan juga ikut bisa bergabung. Semoga kegiatan kali ini memberikan motivasi dan semangat untuk kita bersama mencerdaskan anak bangsa. Ya, acara selanjutnya silahkan untuk Ibu Yanti menyampaikan paparan materinya. Silakan Bu Yanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat ya? Oke, tak lupa di sini saya juga menyapa kepada Bapak Ibu guru semuanya. Dalam kegiatan kali ini masih bisa mendampingi anak-anak untuk belajar, walaupun di situasi pandemi yang sekarang seperti ini. Kemudian juga saya menyapa kepada wali murid yang mendampingi anak-anak kebetulan yang mungkin melaksanakan kegiatan BDR-nya di rumah. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara siaran pendidikan BDR bersama SLCC PGRI Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya Supriyanti akan menemani anak-anak semuanya belajar tentang kalor, di mana hari ini adalah muatan pelajaran tentang ilmu pengetahuan alam. Oke, selanjutnya, anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan kali ini? Jangan lupa siapkan alat tulis, buku, pulpen, dan hal apa saja yang kita perlukan nanti. Oke, kita lanjut saja. Saya akan share screen materi untuk saya hari ini. Nah, iya. Untuk yang share screen, mohon. Share screen. Dicoba. Ya. Oke. Belum muncul Bu Yanti. Bu Ratna, sepertinya ini ada sesuatu untuk share screen-nya, kita tunggu sebentar. Oke, sambil menunggu share screen dari Bu Yanti, anak-anak lain yang belum bergabung silahkan bergabung. Dan kalau misalnya pagi ini ada kendala karena mungkin keterbatasan jaringan internet atau hal lain yang belum bisa bergabung secara live, nanti anak-anak, orang tua, wali siswa, ataupun juga para pengajar yang lain bisa menyaksikan siaran ini di kanal YouTube SLCC PGRI Kabupaten Purworejo. Dan juga untuk para pengajar, para siswa semua, jika anak-anak ingin menyaksikan video pembelajaran yang lain, pastikan juga selalu mengikuti informasi di media sosial milik SLCC PGRI Kabupaten Purworejo, khususnya di kanal YouTube-nya, karena di kanal YouTube tersebut, di kanal YouTube SLCC PGRI Purworejo, ada berbagai macam video pembelajaran dan mulai dari SD dan ke SMP. Nah, anak-anak bisa menyaksikan video pembelajaran di kanal YouTube tersebut.
Sudah Bu Ratna? Oke, ya sudah Bu Yanti. Oke. Kita mulai belajarnya ya anak-anak. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang kalor. Kalor yaitu salah satu materi yang ada pada ilmu pengetahuan alam. Nah, ini sekilas tentang profil saya. Saya mengajar di SD Negeri Pituru kelas 6. Kemudian pada tujuan pembelajaran kali ini, nanti siswa itu diharapkan anak-anak itu mampu menjelaskan tentang pengertian kalor. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang perpindahan kalor. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh perpindahan kalor terhadap benda. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi kalor terhadap pemuaian dan penyusutan. Yang kelima, siswa mampu menunjukkan cara perpindahan kalor. Yang keenam, siswa mampu menjelaskan cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Yang ketujuh, siswa mampu mengelompokkan benda konduktor dan isolator panas. Materinya apa saja yang akan kita pelajari? Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang pengertian kalor, yang kedua tentang perpindahan kalor, yang ketiga adalah pemuaian dan penyusutan, dan yang keempat adalah tentang konduktor dan isolator panas. Nah, anak-anak, Ibu punya gambar. Gambar ini adalah keadaan di mana ada anak yang berada di lapangan dengan cuaca yang cerah, mataharinya bersinar dengan begitu terang benderang. Nah, di sini Ibu mau menanyakan, kira-kira mengapa ketika di bawah sinar matahari atau keadaan di lapangan seperti ini, kita itu bisa merasakan panas matahari, padahal letak matahari itu letaknya sangat jauh dari permukaan bumi. Nah, coba anak-anak bisa menjawab pertanyaan Ibu melalui kolom chat. Kita belajar bersama ya. Nanti Ibu tunggu jawabannya di chat. Mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa kita dapat merasakan panas matahari padahal letak matahari itu sangat jauh dari bumi? Ayo anak-anak, kira-kira kenapa ya? Kok kita bisa panas di bawah matahari? Kenapa tidak dingin? Kenapa tidak Ayo, Mas Ibu tunggu. Kira-kira kenapa jawaban? Kenapa seperti ini? Oke, sambil menunggu. Oke, langsung saja. Oh, karena ada radiasi. Ini dari Restu Novanto. Karena adanya radiasi. Coba yang lain. Oh, dari Sartika Rani karena adanya energi panas. Dari di sini karena matahari memiliki sinar gelombang yang panjang. Dari Cesar karena perpindahan kalor lewat radiasi. Wah, mantap sekali ini jawaban dari anak-anak. Hebat ini. Ya, karena radiasi, karena difusi memberikan energi. Jawabannya, mengapa kita dapat merasakan energi yang begitu panas ketika di bawah matahari, yaitu karena adanya perpindahan kalor, yaitu dari matahari kita menjadi panas sehingga dirasakan oleh kulit kita. Oke, kita membahas kalor. Kalor itu memiliki nama lain, yaitu dikenal sebagai energi panas. Satu energi yang kita kenal selain ada energi bunyi, ada energi gerak. Nah, di sini kalor itu istilah lainnya adalah energi panas. Oke, Ibu punya pertanyaan lagi.
Karena energi itu biasanya dihasilkan oleh yang namanya sumber energi. Nah, kira-kira sumber energi yang terbesar itu apa? Nah, coba dari anak-anak bisa menjawabnya lewat chat lagi ya. Apa sumber energi terbesar yang ada di bumi itu apa? Coba. Sumber energi panas yang terbesar. Oke, matahari. Ini dari Eni Nurhayat, matahari. Nadia Yulfa, matahari. Oke, wah banyak sekali ini antusias ya anak-anak. Oke. Energi matahari. Benar. Sumber energi panas terbesar itu adalah matahari. Matahari itu sebagai sumber energi yang paling besar yang ada di bumi kita. Kalor itu sendiri adalah energi panas yang dihasilkan oleh suatu benda. Nah, untuk mengetahui apakah benda itu memiliki suatu energi kalor, ya atau tidak, itu perlu adanya suatu pengukuran suhu. Jadi, kita perlu mengukur apakah dia punya kalor, dia tidak punya, dengan cara melakukan pengukuran suhu. Nah, dari suhu itu sendiri, bahwa suhu itu bisa mengalami kenaikan dan penurunan. Oke. Perpindahan kalor. Nah, sekarang kita mengamati. Di sini ada 3 anak yang duduk di depan api unggun. Mereka sambil bercerita. Api unggun ini biasanya kita lakukan di perkemahan atau ada pesta kebun. Nah, mereka yang awalnya biasa saja ketika di dekat api unggun, lama-kelamaan itu akan merasakan yang namanya panas. Merasakan panas tubuhnya itu akan menjadi hangat. Nah, seperti halnya tadi, ketika kita berdiri di bawah sinar matahari, tubuh kita akan menjadi hangat. Sama seperti halnya seperti ini. Oke, yang kedua itu adalah ketika kita memasak. Contohnya ketika kita memasak air, ketika kita merebus sayuran. Pertama-tama itu awalnya airnya itu masih kita terasa dingin. Belum apa-apa karena kita mungkin mengambil dari keran, mengambil dari sumur, airnya itu masih dingin. Kita masukkan ke dalam panci, kita taruh di atas kompor, lama-kelamaan air itu juga akan terasa panas. Nah, dari kedua contoh ini, bahwa keduanya itu juga mengalami yang namanya perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu tadi terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kira-kira dari kedua gambar ini, adakah perbedaannya? Ya, di sini ada perbedaan ya anak-anak. Di salah satu yang ada api unggunnya, itu perantara untuk perpindahan kalornya itu berbeda dengan yang panci. Kira-kira untuk yang gambar pertama, yang api unggun itu perpindahannya coba melalui apa perantaranya. Sedangkan yang gambar nomor 2 itu juga perantaranya melalui apa. Coba kita belajar bersama lagi, bisa dijawab melalui kolom chat ya anak-anak. Gambar 1 adalah yang api unggun, perantaranya apa? Coba. Sedangkan yang nomor 2, ketika kita memasak air, sayuran, itu perantaranya apa? Sehingga air yang ada di dalamnya itu terasa panas. Oke. Ada yang menjawab, Evinto, api dan kompor. Oke, perantaranya apa? Kita Mas Ibu tunggu ya untuk jawabannya.
Nadia Yulfa, panci. Muhammad Ridho, api dan kompor. Dari Nadila Putri, api. Ya, api dan kompor. Oke, perantaranya Ibu bahas di sini. Ada yang api unggun, perantaranya untuk perpindahan kalor yaitu melalui udara. Sedangkan pada panci, pada prinsip ini adalah panci itu sendiri sebagai perantara dari api, kompor, hingga ke air kita itu yang ketika kita pegang itu akan menjadi hangat. Perantaranya berbeda ya. Oke, kita lanjut. Pengaruh perpindahan kalor terhadap benda. Perpindahan kalor ini menyebabkan benda itu berubah. Artinya nanti ada perubahan wujudnya. Karena jika suatu benda itu dipanaskan, maka suhunya akan naik. Sedangkan jika benda itu didinginkan, maka suhunya itu akan turun. Perpindahan kalor tersebut dapat merubah wujud benda. Nah, kita belajar tentang perubahan wujud benda. Wujud benda ada 3 ya anak-anak. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, kita belajar dulu tentang perubahan wujud antara benda padat dan benda cair. Oke, benda padat. Kita coba benda padat ke benda cair. Perubahan wujudnya jika benda padat itu dipanaskan, nanti dia akan menjadi cair. Coba dijawab. Untuk anak-anak yang memberikan pertanyaan, perubahannya itu namanya apa dari padat menuju cair? Bisa dijawab di kolom chat kembali. Kita belajar tentang perubahan wujud. Ya, Muhammad Saifur Rahim, mencair, bagus, hebat. Coba masih ibu tunggu lagi. Anak-anak yang lain, Efrinto, mencair. Oke, Habib Dewantoro mencair, Muhammad Saifur Rahim mencair. Oh, Alfiansa ya, ini Sartika Rani mencair, Edi Nurhayan mencair, Wah, antusias sekali. Hebat semua di sini. Jawabannya kita lihat apa anak-anak? Bagus, mencair. Oke, kemudian sekarang kita balik. Sekarang dari mencair, ketika kita dinginkan, dia akan berubah menjadi padat. Nah, perubahan wujudnya dari padat menjadi dari cair menjadi padat. Coba namanya apa? Disebut dengan apa perubahan wujud benda dari benda cair menuju benda padat? Oke, membeku dari Restu Novanto, dari Alfiansa membeku, Haisa membeku. Oke, bagus sekali ini. Aduh, responnya kalian hebat-hebat anak-anak. Oke, iya, bagus. Tiar Mega, Kansa, Kenzi, Eka Rianti, Desi, Trilita, Mugi Erna, Nadia Ayu, Arta Talita, Evinto Zahra, Nadila Putri. Wah, semuanya hebat-hebat. Jawabannya adalah membeku. Oke. Sekarang kita lanjut perubahan wujud berikutnya, yaitu kita ke benda gas. Kita akan belajar tentang perubahan dari benda cair menjadi benda gas. Ketika dipanaskan, benda cair itu dipanaskan akan berubah menjadi benda gas. Itu proses perubahan wujudnya disebut dengan apa? Coba kita belajar kembali.
Kinan bagus, menguap. Ya. Coba Sakti Karani ya menguap, bagus. Habib Dewantoro menguap. Arum Yanti menguap. Oik Saputra menguap. Agus Sutaryoto menguap ya. Wow, bagus sekali ini anak-anak Purworejo itu. Keren, hebat, hebat, hebat semua ini. Luar biasa, menguap ya. Oke. Putra cucu pertama menguap, Bagas Prasetyo menguap, Daramita menguap. Ya. Mayoritas ya menguap. Kita lihat jawabannya. Menguap, bagus, hebat, luar biasa. Oke, sekarang kita akan beralih ke dari benda gas ke benda cair ketika didinginkan. Tadi itu benda cair dipanaskan menjadi benda gas, disebut dengan menguap. Sekarang dari benda gas didinginkan, itu disebut dengan apa? Ini proses kebalikan dari menguap. Coba anak-anak. Mengembun. Nadira Artalita mengembun. Oke, ada yang menjawab menyublim. Mengembun. Sakira Melva mengembun. Oke, Nadila Ayu. Anissa Fatia mengembun. Oke, Putra Cucu Pratama menyublim. Ada yang menyublim. Menguap, mengembun. Septi Channel menguap. Iya, aduh, ini hebat. Sampai ibu itu mau membaca, berjalannya chatnya cepet banget. Ya, bagus ya. Oke, kita bahas bersama bahwa perubahannya adalah kita sebut dengan mengembun. Ya. Proses benda gas menjadi benda cair itu disebut dengan mengembun. Sekarang kita lanjut lagi. Yaitu perubahan yang terjadi antara benda padat dengan benda gas. Kita lihat benda padat. Oke, benda padat menjadi benda gas. Nah, coba kita belajar lagi, kita mengingat kembali ya. Bagi anak-anak kelas 4, kelas 5, kelas 6, kita belajar bersama di sini. Benda padat menjadi benda gas. Mengembun. Aduh, ada yang menggumpal. Tidak apa-apa. Mengembun. Iya, Kaisar. Ya, Triwidianto mengembun. Sabrina Putri. Nadila Ayu. Karyanti. Satyani Widodo. Iya, ada yang menyublim, mengembun. Oke, wah, antusias sekali ini. Bu Yanti itu jadi semakin semangat untuk mengajar. Oke, Sela, Hervani, Vinsay, ya, Desi, Riri, Nadila. Oke, semua aja jawabannya bagus-bagus, luar biasa. Kita coba lihat. Perubahan benda padat menjadi benda gas. Kita lihat jawabannya adalah menyublim. Oke, bagi yang masih kurang tepat tidak apa-apa. Sekarang kan jadi menjadi tahu bahwa perubahan benda padat menjadi benda gas kita sebut dengan menyublim. Oke, sekarang kita selanjutnya. Selanjutnya yaitu perubahan benda gas. Kita belajar benda gas menjadi benda padat. Coba, benda gas menjadi benda padat. Kita sebut dengan apa perubahan wujudnya? Kalau yang tadi benda padat menjadi benda gas adalah menyublim. Sekarang kebalikannya, dari benda gas menjadi benda padat disebut dengan apa? Mengkristal. Oke, jawaban sudah masuk. Oke, mengkristal. Nadira Artayas menyublim. Ada Mugi Erna mengkristal.
Oke, Sekti Sheila Bayu. Oke, mengkristal, Piyu Bundi, Gigi Widodo, mengkristal, Sartika Rani, mengkristal, Trilita, mengkristal, ya. Oke, bagus sekali, ini anak-anak hebat semuanya. Oke, lanjut. Oke, kita bahas ya anak-anak semuanya sambil kita menyimak jawaban chat yang ada di live streamingnya YouTube SLCC. Kita lihat jawabannya adalah mengkristal. Ya, jawabannya adalah perubahan benda dari benda gas menjadi benda padat adalah mengkristal. Oke, ini adalah bentuk perubahan wujud di mana bisa saling berubah ya, dan misalnya dari padat ke gas, dari gas juga bisa kembali padat lagi. Berarti sifatnya itu tetap tidak berubah. Hanya wujudnya yang berubah, di mana sebelumnya benda padat menjadi benda gas, ataupun sebaliknya. Ada juga yang tadinya benda cair menjadi benda gas. Ada berubah lagi dari gas ke cair. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Setelah kita tadi mengetahui nama-nama dari perubahan wujudnya, sekarang kita belajar lagi tentang membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Nah, coba anak-anak diberikan pertanyaan. Sebutkan contoh dari perubahan wujud membeku yang dapat kita jumpai di sekitar kita atau bahkan kita memang pernah melakukan. Ini adalah membeku. Coba anak-anak kita simak bersama. Jawabannya bisa ditulis di live chat ya. Oke, kita bahas bersama ya. Contoh dari membeku. Perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya apa? Coba es batu. Iya, es. Wah, es batu. Air menjadi es batu dari Rani, Fafa Ica, Kiki Widodo. Iya, es batu. Es krim. Wah, ini siang-siang begini. Es krim. Wah. Night Fury membuat es batu. Tiara Selin membuat es batu. Oke. Es batu. Air putih yang dimasukkan freezer ini dari Nadira Atalita. Oke, es batu. Es. Ya, bagus. Luar biasa semuanya. Hebat. Oke, kita lihat ya jawabannya. Contoh dari perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah es batu. Wah, ini ada contoh lagi lainnya dari Dona Rama. Jawabannya adalah lilin. Ada es lilin, ada es batu, ada es krim. Oke. Ini contoh satu. Yang pertama adalah es batu. Es batu itu tadinya adalah air yang kemudian kita dinginkan, kita masukkan ke kulkas, kita masukkan ke lemari pendingin. Selang beberapa waktu, air yang tadinya wujudnya adalah benda cair, itu akan mengeras, berubah menjadi padat, yaitu berupa es batu. Sama ketika mungkin es krim bisa jadi, mungkin ketika kita es krim tadinya masih cair, ketika kita masukkan kulkas, es krim itu juga akan menjadi padat seperti es batu. Oke, contoh yang kedua adalah lilin. Lilin itu tadinya adalah padat. Ketika dia dipanaskan, dia dinyalakan, diberi api, seketika akan di sekitar nyala api itu akan seperti benda cair, air itu meleleh, panas itu rasanya. Tapi selang beberapa waktu, air yang meleleh itu tadi, yang sudah menjadi cair, dia akan memadat kembali, dia akan memadat. Ya. Yang tadi terbakar, seperti air di sekitar api itu, berubah menjadi padat lagi. Nah, contoh yang ketiga, yang berikutnya adalah
pembuatan gula Jawa. Gula yang diambil dari nira air kelapa, bisa juga dari aren ya. Ini juga itu juga termasuk perubahan wujud membeku. Pertama air nila itu dipanaskan, wujudnya masih cair. Ketika sudah masak itu masih cair. Kemudian dicetak, lama-kelamaan itu akan membeku, dia akan keras gula Jawanya. Sebenarnya juga dengan gula aren. Ada contoh lagi, yaitu ketika kita membuat agar-agar. Agar-agar itu juga tadi awalnya masih cair, kita cetak di cetakan agar-agar, lama-lama kelamaan agar-agar itu akan mengental dan berubah menjadi padat. Selanjutnya kita lanjut lagi, wujud yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat. Wujud benda padat menjadi cair. Kalau tadi dari cair menjadi padat, sekarang dari padat menjadi cair. Nah, contoh yang dapat kita temukan apa saja yang kita temukan di sekitar kita. Di sekitar kita contoh dari mencair. Coba anak-anak kita bahas lagi, kita jawab lagi ya. Boleh di kolom chat. Oke, coklat dipanaskan dari Sartikarni. Dari GP Gaming, ya Lilin, Ardan Rahman coklat, Bagas Prasetyo coklat. Oke, coklat, es krim, Parifa Mudaim, ini es krim. Lilin dan es krim dari Anika Widowati, ya. Brio itu es batu yang meleleh. Ada dari Herlin Zakia Lutfiana, coklat dipanaskan. Bagus sekali ini variannya. Ainun Rimun, ada es krim didiamkan. Bawahnya juga es krim, coklat dipanaskan. Oh, banyak sekali. Mentega ini dari Mbak Mega ini. Mentega, bagus. Ada Dona Rama, margarin. Oke. Wah, bagus sekali ini. Es batu, lilin. Oke, kita bahas. Coba perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Contohnya adalah yang pertama, mentega. Kalian tahu ya anak-anak, mentega itu bisa kita gunakan untuk memasak. Bagi yang masih belum paham mentega itu apa nanti pulang, atau yang masih di sekolah atau konsultasi terprogram, atau yang memang di rumah selepas dari kegiatan ini tanya sama ibu, mentega itu apa ibu? Nah, mentega di sini tadinya dia padat. Ketika dia dimasukkan, ditaruh dalam teflon, kompor dihidupkan itu dinyalakan, diberi suhu panas dari api itu, dia pelan-pelan meleleh. Dia akan menjadi cair, siap digunakan untuk memasak. Contoh yang kedua adalah es krim. Wah, ini es krimnya warna-warni. Es krim yang ketika kita mau memakan, kita taruh dalam suhu ruangan, lama-kelamaan itu yang tadinya padat, seperti pada gambar di sini, bentuknya bulat, dia lama-lama kelamaan akan meleleh, dia akan menjadi cair. Atau es krim lainnya, misalkan yang bentuknya kon. Kon itu kalau kita terlambat sedikit saja ketika kita makan, dia juga akan meleleh di sekitar konnya. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah lilin. Nah, lilin itu tadi ya, kalau tadi lilin itu membeku, nah sekarang ada membekunya, sekarang lilin itu ternyata juga mengalami proses mencair, di mana dia padat, ketika dia dinyalakan dengan api, dia akan meleleh di sekitarnya, di kanan kiri, dia akan seperti air
permukaan kanan kiri api. Itu adalah contoh dari proses mencair. Ada tadi yang menjawab coklat, bagus. Coklat itu juga sama, dia bentuknya padat, ketika dia dipanaskan, coklat itu juga akan mencair. Kemudian gula itu gula pasir itu juga wujudnya padat. Itu jika dipanaskan, dia juga akan berubah menjadi cair. Tidak hanya gula pasir, gula Jawa pun sama. Namanya dengan diberi panas. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Proses berikutnya adalah menguap. Menguap adalah proses wujud benda cair menjadi gas. Wujud benda cair menjadi gas. Contohnya, coba kita belajar lagi. Coba anak-anak, jawabannya contoh dari perubahan wujud benda cair menjadi gas. Kita lihat. Jawaban bisa ditulis di kolom chat ya anak-anak. Oke, menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contoh menguap yang ada di sekitar kita saja. Kita biasa mengalami. Di rumah itu juga banyak contoh dari peristiwa menguap. Ya, ini ada yang masuk. Nurul Agustina, air mendidih. Sheila Rahma, air yang dipanaskan. Oke, selanjutnya. Oke. Ini contohnya ya. Contohnya adalah di sini air yang mendidih. Air yang mendidih, terus baju yang kita jemur. Baju yang kita jemur. Di bawah sinar terik matahari itu akan menguap. Kemudian contoh yang ketiga adalah spiritus yang kita diamkan, dia juga lama-lama akan menguap. Oke, kita ke mengembun. Mengembun itu adalah proses perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Ya, Mak. Ya. Oke, di sini benda cair, contohnya kita langsung saja ya. Oke, contohnya adalah di sini air dingin yang kita taruh di gelas itu kanan kirinya nanti itu akan muncul seperti proses pembunan. Di sini nanti ada titik-titik air. Kanan kirinya. Oke, contoh yang kedua, pada pagi hari itu keadaan sekitar kita bisa keluar ke halaman itu menjadi di tumbuhan-tumbuhan itu ada titik-titik airnya. Contoh yang ketiga dari proses mengembun yaitu ketika cuaca hujan ya anak-anak, kita berada di dalam mobil. Itu ketika mobil kita tidak kita nyalakan AC-nya, kaca pada mobil itu akan muncul banyak titik-titik air. Itulah contoh dari proses mengembun. Nah, sekarang kita ke penyublim. Di sini contohnya adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Oke. Di sini coba contohnya kita belajar lagi tadi contoh dari menyublim wujud padat menjadi benda gas. Oke, kapur barus ya, ini dari Tulus Puji Waluyo, kapur barus. Oke, kamper ada Muhammad Afif kamper. Oke, Dona Rama kapur barus. Oke, pewangi ruangan. Oke, contoh dari menyublim yaitu ada pada kapur barus. Kamper ya, kamper tadinya dia padat sekali,
dalam ruangan, tahu-tahu kita habis, tidak ada wujudnya lagi. Oke, kita selanjutnya mengkristal atau kita kenal dengan menghablur. Menghablur itu adalah proses kebalikan tadi dari proses menyublim, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Contohnya adalah Oke, contoh di proses mengkristal. Coba. Oke, contohnya adalah kapur barus. Kapur barus itu tadi menyublim ya anak-anak. Coba kalau yang ini, yaitu contohnya adalah es kering. Es kering itu adalah perubahan wujud dari mengkristal. Kenapa disebut mengkristal? Tadinya adalah benda gas, dia dipadatkan sehingga menjadi benda gas. Penggunaan pada es krim ini biasanya pada pertunjukan. Jadi seperti ada muncul suasana saljunya di sana. Ya anak-anak, ini karena ibu itu untuk kegiatan BDR ini hanya 1 jam, sehingga nanti kita belajar lagi tentang lainnya, di mana masih ada perubahan kalor terhadap pemuaian dan penyusutan. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, jadi kalor itu sebenarnya materinya sangat luas ya. Jadi untuk kali ini Ibu cukupkan dulu untuk pengaruh kalor, jadi materi kalor. Jadi untuk pengaruh kalor terhadap pemuaian dan penyusutan nanti akan Ibu bahas kembali pada pertemuan BDR bersama LCCC pada hari berikutnya. Yang lainnya. Oke, Bu Ratna. Oke, halo, terima kasih sekali untuk Bu Yanti. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yanti, masih ada sesi di lain hari dari Bu Yanti tentang pengaruh kalor terhadap pemuaian dan penyusutan. Nah, jangan khawatir anak-anakku sekalian, kalian nanti juga akan mendapatkan link untuk materinya. Jadi, jika tadi belum sempat untuk mencatat, kalian nanti bisa memutar ulang ataupun juga nanti untuk mendapatkan linknya di live chatnya. Oke, selanjutnya materi berikutnya yang disampaikan oleh Bu Indah tentang magnet. Nah, kalian tertarik? Tentu penasaran seperti apa materi yang akan disampaikan? Waktu sepenuhnya kepada Bu Indah Puspitaningrum MPD. Silakan. Baik, Bu Ratna. Suara saya cukup terdengar, Bu Ratna? Jelas sekali. Terdengar jelas sekali. Baik, kita langsung mulai saja ya, Bu Ratna. Ya, sip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat siang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru pengajar dan juga Bapak Ibu wali murid, orang tua, dan juga para siswa sekalian kelas 4, 5, dan 6. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru pengajar yang tetap bersemangat berbagi ilmu di tengah masa pandemi. Demikian juga kami turut merasa bangga dan juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu wali murid yang senantiasa bersabar dan tidak henti memberikan motivasi kepada putra-putrinya untuk tetap semangat belajar di rumah. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya kelas 4, 5, dan 6 se-Kabupaten Purworejo pada khususnya, dan juga kepada anak-anak yang lain yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak tayangan belajar dari rumah SLCC PGRI Kabupaten Purworejo. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu sangat sehat, semangat, dan luar biasa ya. Nah, hari ini
Bu Indah merasa sangat senang sekali karena diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan anak-anak belajar bersama. Baik anak-anak, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Tadi sudah disampaikan kepada dari Ibu moderator kita. Perkenalkan, saya adalah Bu Indah. Sehari-hari mengajar di kelas 6 SD Negeri 2 Bruno, Kabupaten Purworejo. Nah, anak-anak mudah-mudahan meski siang, anak-anak tetap semangat untuk belajar bersama dengan Bu Indah ya. Nah, hari ini Bu Indah akan menyampaikan materi tentang magnet. Jangan lupa anak-anak bisa menyiapkan buku dan alat tulis untuk menyimak apa yang akan Bu Indah sampaikan. Dan nanti jika ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar termasuk jawaban-jawaban ketika Bu Indah menyampaikan pertanyaan kepada anak-anak ya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dengan Bu Indah? Baik, perkenankan Bu Indah untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bu Ratna, apakah tayangan saya terlihat? Iya, terlihat Bu Indah, jelas sekali. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang magnet. Nah, sebelumnya Bu Indah mempunyai 2 buah benda. Ada benda pertama dan benda kedua. Yang ingin Bu Indah tanyakan adalah apa yang akan terjadi ketika benda pertama dan benda kedua ini didekatkan. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Nah, silahkan anak-anak tuliskan di kolom komentar. Apa yang kira-kira akan terjadi? Baik, sudah mulai ada yang menjawab tampaknya. Baik, ini ada dari Tulus Pujiwaluyo. Paku akan menempel di magnet dari Maira. Paku akan menempel di magnet juga dari Mas Eko, Mbak Anissa, kemudian Mas Kunu Yadilah, kemudian Kansa, ada Sartika juga, Evril, Eka Rianti, menjawabnya saling menempel. Nah, kita lihat ya, benar-benar saling menempel atau tidak. Baik, mari kita buktikan. Oh, benar, ternyata anak-anak luar biasa. Ternyata menempel. Nah, kenapa ya bisa seperti itu? Kenapa bisa menempel? Nah, mengapa kok bisa menempel? Coba tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Kenapa kok tadi bisa menempel? Baik, masih Bu Indah tunggu jawaban di kolom chatnya, kolom komentar. Dari Mas Kunu Yadilah akan menempel, soalnya kalau saling tarik-menarik hanya untuk magnet. Baik. Oh, ada dari Mas Habib juga, karena logam, Bu. Kemudian dari Mbak Zahra, ada menempel. Kemudian dari Sri Wahyati, karena terbuat dari besi. Nah, kemudian dari Mbak Sartika karena logam, kemudian dari Mbak Nadia Zulfa ada juga karena mengandung magnet, kemudian karena logam ya, banyak yang menjawab karena paku adalah benda logam. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang magnet dan kenapa bisa
menempel. Apakah semua benda yang didekati oleh magnet akan menempel? Nah, sebelumnya hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, bentuk dari magnet yang bermacam-macam, kemudian kutub-kutub pada magnet, berikutnya tentang sifat magnet, kemudian bahan yang termasuk magnetik dan non-magnetik, dan bagaimana cara pembuatan magnet. Nah, kita mulai. Magnet adalah suatu benda yang terbuat dari besi atau baja yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat tertentu. Termasuk tadi jawaban dari kalian, ada dari Mbak Kansa yang menjawab karena logam, ada dari Mbak Desva karena logam, dari Kaisar karena magnet dapat menarik logam, dari Mbak Nurul Agustina karena magnet mempunyai gaya tarik yang kuat, dari Iyut Nabil karena terbuat dari logam. Nah, karena ini tadi benda paku memiliki sifat tertentu. Baik, kita lanjutkan. Penggunaan magnet dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, yang pertama pada kompas. Kemudian pada tempelan yang ada pada kulkas. Berikutnya pada speaker atau pengeras suara. Kemudian pada pintu kulkas yang ketika ditutup dapat merekat kembali. Nah, kemudian ini yang biasanya anak-anak juga punya ya, ada tempat pensil yang menggunakan magnet. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, bentuk-bentuk dari magnet, ada magnet batang. Kemudian ada magnet silinder. Kemudian ada magnet jarum. Kemudian ada magnet U. Kemudian ada magnet ladam. Nah, ini sering sama ya, magnet U dan magnet ladam. Kemudian ada juga magnet yang berbentuk kepingan. Ada lagi magnet yang juga berbentuk cincin. Nah, kalian sudah mengenal berbagai macam bentuk dari magnet ya. Ada magnet batang, ada magnet silinder, ada magnet jarum, kemudian magnet U, magnet ladam, dan juga magnet keping. Nah, coba sekarang. Nah, Bu Indah punya contoh benda ini. Ini adalah kompas ya, digunakan sebagai penunjuk arah. Nah, kira-kira pada kompas, magnet bentuk apa yang digunakan? Coba kalian tuliskan dalam kolom komentar. Bentuk apa ya magnetnya yang digunakan pada kompas? Apa ya kira-kira? Oh, ada yang sudah menjawab. Dari Mas Kadafi Bintang, magnet jarum. Kemudian dari Mbak Nawang, magnet jarum. Dari Mas Habib, magnet jarum. Dari Mbak Balkis, jarum. Kemudian dari Mas Kadafi, magnet jarum. Dari Mbak Donia, magnet jarum. Kemudian dari Mas Habib, magnet jarum. Mbak Atta, magnet jarum. Mbak Evril, magnet jarum juga. Kemudian Putra Cucu Pratama, magnet jarum. Kemudian Mbak Nadila, magnet jarum. Mbak Trilita, Mbak Sri Wahyati, Mbak Nadira juga menjawab magnet jarum. Kemudian Night Fury juga magnet jarum. Iyut Nabil, Arza, kemudian Nadira, Nurul, Evril, Desi, kemudian Kaisar, kemudian Septika Ramadhani, Septiani, Marjani, kemudian ada Eko Aries, Kadafi, kemudian ini gaming menjawabnya kompas ya. Nah, ini magnet dalam kompas itu apa? Yang tadi sudah benar ya menjawab magnet jarum. Nah,
Ini luar biasa, ada masih banyak sekali ini catnya. Mbak Anika, Kansa, kemudian masih ada Luk-Luk, Kolisoh, kemudian Rian Ardiansah juga menjawab magnet jarum. Nah, benar ya, pada kompas, magnet yang digunakan adalah magnet yang berbentuk jarum. Nah, sekarang berikutnya, nah ini Bu Indah punya tempelan kulkas yang ditempel di kulkas. Kira-kira tempelan kulkas ini berbentuk apa ya magnetnya? Ayo coba kalian tuliskan di kolom komentar ya. Bu Indah tunggu. Nah, ini luar biasa menjawabnya sampai ke bawah. Fernando Neda, Gigi Widodo, Dona Rama. Ya, menjawab magnet jarum tadi yang pertama. Ningrum Ayu juga yang tadi kompas magnet jarum. Oke, banyak sekali. Evrianto tadi yang pertama juga magnet jarum ya. Luar biasa. Oh, ini yang jawaban yang ini sudah ada lagi. Tempelan kulkas berbentuk bundar oleh Gaming. Kemudian dari Mbak Nadira, Mbak Inti menjawab magnet keping. Mas Habil juga magnet keping. Mas Mustafa magnet lingkaran, bolehlah sama. Bundar lingkaran, kemudian magnet keping ya. Kemudian Mas Tulus, Mas Putra Cucu juga menjawab magnet lingkaran. Kemudian Marjani juga magnet keping. Evril juga magnet keping. Kemudian Mega Sriwahyati, Trilita juga menjawab magnet keping. Kemudian, wah banyak sekali ini. Ata Talita, Ikaryanti, Evril, Rena Aldira, kemudian Donia, Dinara, Tulus Puji, Nurul Agustin, Kunuyadilah, Kirani Desti, Balkis Nadira, Nadia Zulfa, Rian Ardiansah, Septi Channel, kemudian Eko, Ari Puspita, Mugi Irna, menjawab magnet keping. Ya, banyak sekali. Ajeng Alvia, Andita, kemudian Ardan, Anissa juga menjawab magnet keping. Ya, benar sekali ya. Pada tempelan yang ada pada kulkas, magnet yang digunakan adalah magnet keping atau magnet lingkaran atau magnet bundar. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, pada kutub magnet, setiap magnet mempunyai dua daerah yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut dengan kutub magnet. Nah, pada magnet terdapat dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kita juga sering menjumpai magnet-magnet yang bertuliskan N dan S. Ya, kebetulan contoh yang Bu Indah tampilkan tulisannya U dan S. U artinya utara, S artinya selatan. Nah, N merupakan kutub utara dari magnet. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris ya. North yang artinya utara, sedangkan S itu kutub selatan. Ya, jadi bahasa Inggrisnya adalah south yang berarti selatan. Baik, nah kutub-kutub magnet berada pada bagian ujung-ujung dari magnet tersebut. Baik, kita lanjutkan pada sifat-sifat magnet. Nah, sifat-sifat magnet yang pertama, magnet mempunyai dua kutub seperti tadi yang sudah kita pelajari ya, yaitu kutub utara atau north dan kutub selatan atau south. Berikutnya, sifat yang kedua adalah apabila kutub magnet yang sejenis atau senama didekatkan, maka kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sedangkan apabila kutub magnet yang tidak sejenis atau tidak senama didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Misalnya, kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan saling tarik-menarik.
Sedangkan jika kutub utara didekatkan dengan kutub utara atau kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka akan saling tolak-menolak. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, gaya magnet yang paling besar berada di kutub-kutubnya. Nah, kemudian yang kelima, magnet hanya menarik benda-benda tertentu yang ada di sekitarnya, di mana tidak semua jenis benda mampu ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Nah, contohnya yang tadi yang kita tampilkan pertama tentang paku, kebetulan paku adalah jenis benda yang memiliki sifat tertentu yang dapat ditarik oleh magnet. Baik, kita lanjutkan. Nah, coba sambil kalian coba-coba ya. Bu Indah punya percobaan tentang sifat magnet. Bu Indah punya 2 buah magnet. Kira-kira apabila kedua magnet didekatkan, apa yang akan terjadi? Apakah kedua magnet ini akan saling tolak-menolak atau akan saling tarik-menarik? Nah, coba anak-anak tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya, Bu Indah tunggu. Baik anak-anak, ayo dicoba. Kira-kira apa yang akan terjadi jika kedua magnet didekatkan? Oh, sudah ada jawabannya nih. Dari Donarama, nempel. Dari Nadira, tarik-menarik. Sriwayati, saling menarik. Kemudian dari Trilita, saling tarik-menarik. Kemudian dari Septichannel, saling menempel. Septiani, tarik-menarik. Kemudian Noviana Novi, tarik-menarik. Triati, kemudian Ajeng Olivia, tarik-menarik. Kemudian ada Ardan, menempel. Kemudian dari Tulus Pujiwaluyo akan menempel. Kemudian dari Kadafi, tarik-menarik. Dari Fatmawati Lestari akan tarik-menarik. Dari Dunia, Anika, Haris, kemudian dari Dinara, dari Sansica, kemudian dari Marjani, dari Kaisar, Eko Aries, Aulia Indah, Nawang Puspitasari, Mega, kemudian Hukama Raisa, kemudian dari Bagas Prasetyo, Maria Mahyamah, menjawab akan menempel, akan menarik ya. Kemudian dari Desi juga akan tarik-menarik. Dari Sarmidi saling tarik-menarik. Rosid Nugroho, Nadila Ayu, Ningrum Ayu, Septika juga menjawab tarik-menarik. Kemudian dari Septichannel juga saling tarik-menarik. Wah, ini banyak sekali jawaban dari anak-anak semuanya, luar biasa. Dari Slime, tarik-menarik. Kemudian dari Iyut Nabil, Jiwa Hacker, Efrinto, Unuyadilah, Haris, kemudian Mahaila, Ahzarel juga menjawab tarik-menarik. Dari Bagas Prasetyo, kemudian Kadafi Bintang, ini juga menjawab tarik-menarik. Baik, kita lihat ya, apakah akan tarik-menarik? Oh iya, ternyata kedua magnet yang memiliki kutub yang tidak senama, jika didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Baik, luar biasa anak-anak. Kita coba lagi. Yang kedua. Nah, Linda punya 2 buah magnet ini. Kutub selatan dan utara, sebelahnya utara dan selatan. Apabila kedua magnet didekatkan, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Nah, anak-anak bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar. Bu Indah tunggu jawaban dari anak-anak semua.
Dari Fatmawati Lestari, bertolak. Oh, dari Rina Angga. Oh ya, banyak sekali ya ini Mbak Rina, Bu Indah bacanya. Mungkin agak terlewat ini. Dari Iceland, Anissa Azizah, Rifan, Suparman, Daramita, Sri Wahyati, Septi Channel, Mega, Sarmidi, Noviana Novi. Menjawab tolak menolak. Bagas Prasetyo, Eka Rianti, Mariamah, Putra Cucu, Mugi Irna, Siswi Sugiyarti, tolak menolak. Banyak sekali jawaban dari anak-anak semua. Niswa, kemudian Ajeng Aulivia, Dwi Rati juga menjawab tolak menolak. Kita buktikan ya. Nah, ternyata kedua magnet yang senama jika didekatkan akan saling tolak menolak. Kita lanjutkan yang ketiga. Nah, selatan utara, selatan dan utara. Kalau didekatkan bagaimana? Coba anak-anak tuliskan di kolom komentarnya. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Nah, ini masih banyak yang cat-cat yang tadi yang masuk. Dari Parifah, Tulus Puji, Haris Ihwanul, Dona Rama, Farel, DP Gaming, Nur Asifa, Rian Ardiansyah, Suparman, Haris Ihwanul, Nadila Ayu, Nadira, Roshid, Nugroho, Wagiman Abdurrahman, Tulus Puji, Nur Humari, Efrianto. Baik, sekarang soal yang ketiga. Oh, sudah banyak yang menjawab juga. Trilita menempel. Kemudian Nadira, Putra Cucu, Fatmawati, Iceland, kemudian Mariamah, Tulus Puji, Dunia, Aulia Indah, Putra Cucu, Siswi Sugiyarti. DP Gaming menjawab tarik menarik. Kemudian Dona Rama, Balkis, Bagas, Mbak Pariem, Rifki, Aldi, Anika, Eko, Yasmin. Tadi yang menjawab tarik menarik. Farel, Evril. Nah, banyak sekali ini. Dwian Danu juga menjawab tarik menarik. Kemudian ada Mugi Irna juga menjawab tarik menarik. Aduh, ini banyak sekali. Aduh, luar biasa anak-anak. Ratnawati juga menjawab tarik menarik. Gigi Widodo menempel. Daram. Kemudian ada Sarmidi juga menjawab tarik menarik. Oh, luar biasa. Baik, kita coba. Nah, ternyata kedua kutub magnet saling menempel dan tarik menarik. Soal yang terakhir, nah, apa yang akan terjadi? Ini kutub utara selatan dan selatan utara. Apakah mereka akan tarik menarik atau mereka akan tolak menolak? Baik, tuliskan jawabannya di kolom komentar. Ini masih banyak ya jawaban dari anak-anak yang lain. Luar biasa, antusiasme anak-anak sangat keren, sangat luar biasa. Anak-anak Purworejo luar biasa. Baik, jawabannya dari anak-anak tolak-menolak. Dari Sri Wayati, Iceland, Purnomo Renoto juga menjawab tolak-menolak. Baik, kita lihat. Oh ya, ternyata apabila didekatkan, tolak-menolak. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik adalah bahan yang mampu ditarik dengan kuat oleh magnet. Sedangkan bahan non-magnetik adalah bahan yang mampu ditarik dengan lemah atau bahkan tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, contoh dari bahan magnetik adalah besi, baja, nikel, dan juga kobalt. Sedangkan bahan non-magnetik contohnya adalah aluminium, tembaga, platina, emas, seng, kayu, dan juga plastik. Nah, bahan yang magnetik bisa
atau biasa kita kenal dengan bahan ferromagnetik, sedangkan bahan-bahan non-magnetik ini terdiri dari bahan yang bersifat paramagnetik dan juga diamagnetik. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini Bu Indah punya beberapa contoh bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Bu Indah punya paku, penghapus, peniti, kayu, kemudian ada pensil, penjepit kertas, garis besi, dan juga sedotan. Ada 8 bahan di sini. Nah, anak-anak, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar kalian yang mana bahan magnetik dan mana yang bukan bahan magnetik atau bahan non-magnetik. Silahkan kalian ketik di kolom komentar ya, yang mana bahan magnetik dan mana yang bahan non-magnetik. Bu Indah tunggu jawaban kalian. Ayo sambil diingat-ingat, tadi yang mana ya yang bahan magnetik dan mana ya yang bahan non-magnetik. Oke, bahan magnetiknya yang mana? Dari Nona Sancisa, bahan magnetik paku, penggaris, peniti. Bagas Prastio, kayu non-magnetik. Dari Kunu, paku, peniti, penjepit kertas, penggaris ini yang magnetik ya. Kemudian jawaban dari anak yang lain juga sudah mulai berdatangan. Oke. Baik, dari Wulan Retno, non-magnetik, kayu, penghapus, sedotan, dan juga pensil. Baik, kita lihat ya. Mana yang bahan magnetik dan mana yang bahan non-magnetik. Baik, kita lihat. Yang termasuk bahan magnetik adalah paku, peniti, penggaris besi, dan juga penjepit kertas. Bagus sekali jawaban dari anak-anak semuanya. Hampir semuanya sudah benar ya. Nadila Ayu, Fatmawati, Dara, Rosid Nugroho, Ani Meira. Nah, ini sudah luar biasa yang bahan magnetik. Kemudian yang bahan non-magnetik meliputi penghapus, kayu, sedotan, dan juga pensil. Nah, sangat luar biasa ini antusiasme dari anak-anak. Masih di kolom chatnya masih berjalan. Bu Ina masih scroll-scroll juga ini jawaban dari anak-anak semua. Baik, kita lanjutkan pada cara membuat magnet. Jadi magnet ada yang berupa magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami ditemukan di daerah magnesia, sedangkan yang akan kita bahas di sini adalah magnet buatan. Baik, membuat magnet bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan induksi, kemudian yang kedua dengan menggosok, dan kemudian yang ketiga dengan elektromagnet. Nah, pada induksi di sini dengan cara mendekatkan benda logam atau menempelkannya pada magnet sehingga benda tersebut juga memiliki sifat kemagnetan. Yang Bu Indah contohkan di sini ada magnet, kemudian Bu Indah gunakan besi dan baja, kemudian didekatkan, diinduksikan, kemudian besi atau baja dapat bersifat magnet. Baik, dan sifat kemagnetan pada induksi ini hanya bersifat sementara. Berikutnya, yang kedua adalah dengan cara menggosok. Nah, jadi kita gunakan 1 buah magnet dan bahan yang akan kita buat sebagai magnet, misalnya pada besi, dengan cara menggosokkan kutub sebuah magnet secara searah pada benda logam yang akan dibuat menjadi besi. Nah, kita menggosoknya harus searah ya, tidak boleh bolak-balik. Jadi kita gosokkan secara searah. Misalnya kita gosokkan dengan kutub utara, maka bagian logam terakhir yang bersentuhan dengan magnet akan menjadi kutub selatan magnet. Dan
sebaliknya, apabila kita gosokkan menggunakan kutub selatan, maka bagian terakhir dari logam yang akan kita buat menjadi sebagai magnet akan menjadi kutub utara magnet. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah dengan elektromagnet, yaitu dengan cara mengaliri benda logam dengan arus listrik. Jadi menggunakan baterai, kemudian kita gunakan kawat tembaga, kemudian kita gunakan batang logam atau bisa juga paku. Kemudian setelah logam atau paku yang akan kita buat magnet dialiri oleh arus listrik, maka logam tersebut akan dapat menarik benda-benda lain yang bersifat magnetik. Di sini benda yang ditarik adalah paku yang bersifat magnetik. Tetapi pada elektromagnet juga sifat kemagnetannya sementara. Jadi kalau arus listriknya berhenti, maka sifat kemagnetan dari benda juga akan berhenti. Baik, tadi ada yang pertama induksi, kemudian yang kedua adalah gosokan, yang ketiga adalah dengan elektromagnet. Nah, Bu Indah masih mempunyai satu soal. Nah, ini adalah contoh alat berat yang menggunakan magnet dalam penggunaannya. Kira-kira pada alat berat ini digunakan untuk mengangkut besi-besi ya. Jadi menggunakan lempengan logam di alat tersebut, kemudian digunakan untuk menarik besi yang ada di sekitarnya yang akan dipindahkan. Kira-kira alat ini membuat magnet dengan cara apa? Apakah dengan induksi? Apakah dengan gosokan? Atau dengan elektromagnet? Nah, coba anak-anak jawab di kolom komentar. Tulis ya jawaban kalian. Apakah dengan menggosok, atau dengan induksi, atau dengan elektromagnet? Bu Indah tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Baik, anak-anak, Bu Indah tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Nah, ini cap yang jawaban tadi masih masuk juga. Oh, ini ada yang dari Jawa Barat. Wah, terima kasih ini Mas Tarjo Bibit sudah mengikuti pembelajaran dari SLC PGRI Purworejo. Nah, nanti materi-materi yang Bu Indah sampaikan juga bisa kalian download melalui link yang ada di deskripsi video ya. Baik, ini ada Dian Danu, elektromagnet, Bagas Prasetyo, elektromagnet, Siswi Sugiarti, Putra Cucu, Ardan, Kaisar. Tadi menjawab elektromagnet juga. Ada Eka Rianti menjawab dengan induksi, Kaisar dengan induksi, Dona Rama elektromagnet, Aulia Indah elektromagnet, Animea elektromagnet. Nah, jadi menjawab elektromagnet ada yang induksi. Ya, baik. Ada Gigi Widodo menjawab elektromagnet, Dona Rama elektromagnet. Beberapa masih menjawab induksi, Nadira Artalita menjawab induksi. Kemudian Iceland dengan elektromagnet. Nah, pada contoh yang Bu Indah berikan dengan alat berat ini yang digunakan untuk memindahkan besi, jawaban yang paling tepat adalah dengan elektromagnet. Baik, anak-anak yang tadi masih belum tepat jawabannya tidak apa-apa. Ya, kita sedang melalui proses belajar. Kalian sudah tahu jawaban yang benar, nanti ketika ada jenis soal-soal yang lain dengan cara pembuatan magnet, kalian akan dapat menjawab dengan jawaban yang tepat. Baik anak-anak, nah demikian tayangan dari Bu Indah mengenai magnet. Jika kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan, baik terkait dengan materi magnet, kalian bisa menyampaikan pertanyaan kalian dengan menuliskannya pada kolom komentar ya. Kalau Bu Indah tunggu pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak. Baik, waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator, kepada Ibu Ratna. Monggo Bu Ratna. Terima kasih sekali untuk Bu Indah atas paparannya tentang magnet. Nah, anak-anakku sekalian, rekan-rekan para pengajar, juga orang tua wali siswa,
bisa mengajukan pertanyaan seputar dengan materi hari ini, baik itu tadi tentang atau juga tentang magnet. Silakan jika ada pertanyaan untuk bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan untuk anak-anak yang hari ini mungkin belum bisa mengikuti secara live, materi dari Bu Indah bisa kalian unduh di deskripsi video ini. Baik, kami tunggu adakah pertanyaan untuk materi pada hari ini. Dan juga untuk para siswa ataupun rekan-rekan pengajar dan orang tua wali, jika ada pembelajaran yang ingin disampaikan oleh SLCC, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan, juga orang tua wali siswa dan anak-anak bisa mengajukan. Misalnya, Bu, kapan-kapan materi ini dong, materi matematika atau bahasa Indonesia, insya Allah kami SLCC PGRI Purworejo akan mempersiapkan untuk anak-anakku sekalian. Ya, adakah pertanyaan? Bu Indah memonitor, adakah pertanyaan di kolom komentar? Bu Yanti juga? Sementara sepertinya belum, Bu. Sementara belum. Ya. Bu Yanti belum ada ya? Oke. Oke, ada dari Mbak Aisyah, ya selesai. Semoga aja ada link kayak gini lagi. Insya Allah SLCC PGRI Kabupaten Purworejo akan mempersiapkan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak baik mulai dari kelas bawah, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan jenjang berikutnya. Dan ada yang request untuk materi matematika. Ya, kami akan menjadwalkan untuk materi matematika, juga ada yang request materi bahasa Inggris. Oke. Ada dari Mbak Evril, Bu, besok ada lagi nggak, soalnya asik banget belajarnya. Terima kasih sekali atensi dari anak-anak. Semoga ini bermanfaat. Amin, amin. Banyak yang request matematika juga. Ya, insya Allah tim dari SLCC PGRI Kabupaten Purworejo akan mempersiapkan yang terbaik untuk anak belajar dari rumah. Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya? Banyak yang request matematika. Juga mata pelajaran yang lain, bahasa Korea dari Kim Tae Hyung. Oke. Ya. Terima kasih sekali atensinya, banyak sekali komentar-komentar positif. Kami juga menerima saran dan kritik yang membangun dengan bahasa yang santun dan sopan. Ketika Anda sopan, kami pun akan segan. Jadi, sekiranya itu, makasih untuk masukannya. Terima kasih sekali. Materi-materi akan kami persiapkan di lain kesempatan. Sekiranya karena tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi Bu Indah dan Bu Yanti. Baik, Oke. Luar biasa baik. ini anak-anak kita. Iya, atensinya. Ini karena bu gurunya juga menarik menyampaikannya. Jadi kayaknya yang lain kesempatan bakal dinantikan dan dirindukan lagi. Oke. Siap. Ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk masukannya. Terima kasih sekali untuk atensinya. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa dipertemukan lagi belajar dari rumah bersama SLCC PGRI Kabupaten Purworejo. Terima kasih untuk yang sudah memberikan pemaparan, Bu Indah, juga Bu Yanti. Semoga selalu sehat dan diberi kesempatan untuk berjumpa dengan anak-anak lagi. Dan sekali lagi, semoga kita selalu berikan kesehatan sampai bertemu di lain kesempatan lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.